Kuliah tunggal merupakan suatu biaya yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa di perguruan tinggi. Diketahui bahwa UKT persyaratan bagi seorang mahasiswa dapat mengikuti aktivitas pembelajaran di dalam perguruan tinggi tersebut. Dengan membayar UKT, maka seorang mahasiswa diberikan daftar kelas mata kuliah yang dapat diinput dalam Kartu Rencana Studi atau KRS. Sesuai dengan sistem universitasnya masing-masing. Belakangan ini terjadi peningkatan UKT oleh pemerintah pada perguruan tinggi tersebut. Tetapi kabar baiknya muncul usai Mendikbud Nadiem Makarim menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas permasalahan tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut didapati terkait dengan kenaikan UKT di perguruan tinggi. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan UKT pada tahun ini atau pada perguruan tinggi banyak bersifat ditangguhkan untuk diselenggarakan di tahun ini. Dari hal tersebut, besar kemungkinan kenaikan UKT akan terjadi pada tahun depan, yaitu tahun 2025. Tentu adanya kenaikan UKT ini dapat mengakibatkan beberapa hal bagi seorang Kemerosotan jumlah lulusan sarjana pertama atau S1 menjadi hal utama yang akan terjadi dikarenakan nilai UKT yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi masyarakat yang menyebabkan mereka tidak dapat mampu untuk melanjutkan pendidikan yang ada ke jenjang perguruan tinggi. Sehingga tiap tahunnya nanti jumlah dari lulusan perguruan tinggi akan semakin menurun. Hal ini dapat menyebabkan wawasan pendidikan masyarakat yang terbatas. Perguruan tinggi menjadi jembatan untuk meningkatkan pengetahuan individu yang lebih lagi dibandingkan dengan jenjang pendidikan sebelumnya. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan dampak dari kenaikan UKT pada permasalahan ini. Negara maju adalah negara yang didukung oleh masyarakat yang berkualitas terutama pada pendidikannya. Tidak dapat dipungkiri saat ini banyak sekali lowongan pekerjaan yang dibuka dengan persyaratan minimal pendidikan S1. Dengan adanya dampak sebelumnya, maka masyarakat dengan tingkat pendidikan di bawahnya akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. Walaupun saat ini banyak juga dari lulusan sarjana pertama yang masih menganggur. Apabila kepada mereka yang lulusan sekolah menengah atau di bawahnya akan sangat kesulitan untuk mencari pekerjaan karena keterbatasan dalam pengetahuan dan juga keterampilan yang dimilikinya. Banyaknya pengangguran di masyarakat dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan tingkat ekonomi negara yang semakin menurun akibat dari kemiskinan. Tidak dapat dipungkiri saat ini banyak sekali lowongan pekerjaan yang dibuka dengan persyaratan minimal pendidikan S1. Dengan adanya dampak sebelumnya, maka masyarakat dengan tingkat pendidikan di bawahnya akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. Walaupun saat ini banyak juga dari lulusan sarjana pertama yang masih menganggur. Apabila kepada mereka yang lulusan sekolah menengah atau di bawahnya akan sangat kesulitan untuk mencari pekerjaan karena keterbatasan dalam pengetahuan dan juga keterampilan yang dimilikinya. Banyaknya pengangguran di masyarakat dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan tingkat ekonomi negara yang semakin menurun akibat dari kemiskinan.